Selamat datang kembali. Krisis keuangan itu, sering banget ya rasanya kayak badai acak, tiba-tiba aja dateng gitu. Iya, betul. Kayak nggak ada polanya. Nah, tapi sumber kita kali ini, rangkuman pemikiran dari Big Debt Crisis, Ray Dalio. Ini menawarkan cara pandang beda nih. Sudut pandang investor yang justru melihat ada pola besar di balik ini semua. Tepat sekali. Yang menarik dari kerangka Dalio ini ya fokusnya itu loh, gimana modal bergerak, terus gimana kredit sama utang, itu jadi kayak mesin penggerak siklus ekonomi raksasa, bukan cuma angka di laporan keuangan aja. Oke, Kita coba bedah deh cara berpikirnya. sip. Jadi, tujuan kita sekarang, coba pahami gimana kerangka ini melihat dinamika dasar kredit dan utang. Sama cara kerja siklus besarnya itu gimana? Biar Anda bisa lihat gambaran lebih utuh lah di tengah berita ekonomi yang kadang membingungkan. Oke, mari kita mulai bedah cara pandang ini ya. Pertama nih, yang ditekankan banyak. Kredit itu ya kayak pedang bermata dua. Betul. Satu sisi, bagus. Bisa kasih daya beli tambahan, bisa memacu ekonomi. Tapi sisi lainnya, yaitu jadi utang. Jadi kewajiban bayar nanti. Nah, kuncinya, menurut pandangan ini, apakah uang pinjaman itu dipakai buat sesuatu yang produktif? Maksudnya, bisa menghasilkan pendapatan lebih besar dari cicilannya nggak? Oke. Kalau iya, siklusnya sehat. Kalau nggak, yaitu potensi masalah. Menariknya, sumber ini juga nyinggung soal gimana kadang kita terlalu takut ngutang. Bahkan buat hal yang sebenarnya bermanfaat jangka panjang, kayak pendidikan atau infrastruktur gitu. Padahal bisa aja bagus buat masyarakat, kan? Wah, ya juga ya. Oh ya, ada analogi bagus nih. Mirip kayak main monopoli, tapi boleh ngutang ke bank. Hahaha, iya. Gimana tuh? Awalnya kan seru tuh. Bisa langsung borong properti banyak. Tapi kalau kebablasan, utangnya numpuk, pemainnya mulai susah bayar sewa atau ya cicilan ke bank. Lama-lama pemainnya bisa goyang, banknya juga bisa ikut goyang kan? Nah, itu dia. Ini kayak miniatur siklus utang di ekonomi kita gitu ya. Persis. Analogi monopoli itu sebenarnya gambaran kecil dari siklus utang jangka panjang yang jadi fokus utama Dalio. Intinya gini, utang itu nggak bisa selamanya tumbuh lebih cepat dari pendapatan. Nggak mungkin. Oke. Ada siklusnya. Waktu fase naik atau upswing, kredit gampang didapat. Orang jadi banyak belanja. Pendapatan ikut naik. Harga aset rumah, saham ikut naik juga. Rasanya semua indah, dan ini saling nguatin. Bikin orang makin pede, makin berani ambil risiko. Sampai akhirnya, mentok ya. Kapasitas bayarnya ada batasnya. Betul. Terus prosesnya berbalik arah. Masuk fase turun, downswing. Harga aset mulai anjlok. Yang punya utang makin susah bayar cicilan. Investor jadi takut, panik, tarik uangnya. Likuiditasnya kering ya. Nah, itu penting. Likuiditas ketersediaan uang tunai di pasar jadi macet, kering. Orang ngerem belanja, akibatnya pendapatan orang lain ikut turun. Ini jadi lingkaran setan ke bawah yang juga saling menguatkan. Di titik inilah depresi bisa terjadi ya. Yang beda sama resesi biasa itu. Iya, bedanya krusial. Depresi dalam konteks ini terjadi saat suku bunga udah nol atau deket banget nol. Jadi, kebijakan moneter standar udah gak mempan lagi buat dorong ekonomi. Oke, paham. Terus penting juga bedain dua jenis depresi menurut kerangka ini. Ada depresi deflasi. Ini biasanya terjadi kalau mayoritas utangnya itu dalam mata uang lokal. Mata uang sendiri ya? Iya, kalau respons kebijakan kayak stimulus atau cetak uangnya kurang nendang atau telat, beban utang malah kerasa makin berat. Kenapa? Karena pendapatan turun, harga-harga juga ikut turun, deflasi. Jadi kuncinya di mata uang utangnya ya, lokal atau asing? Tepat. Sebaliknya ada depresi inflasi. Ini sering banget nimpa negara yang banyak utang dalam mata uang asing, terus bergantung sama modal dari luar. Begitu modalnya keluar, kredit langsung macet, nilai tukar mata uangnya anjlok parah. Akibatnya, harga barang impor meroket, ya terjadilah inflasi tinggi. Ngendaliin krisis jenis ini, wah jauh lebih rumit. Nah, ngomongin puncak siklus utang tadi. Sering muncul gelembung, bubbles ya. Iya, sering banget. Tanda-tandanya khas banget ya. Harga aset udah melambung tinggi, nggak masuk akal kadang, orang-orang super optimis. Euforia ya. Terus banyak yang beli pakai utang gede, leverage itu ya. Pemain baru juga ikut-ikutan, takut ketinggalan. FOMO.
Iya, FOMO. Dan seringnya, kebijakan moneter yang kelewat longgar juga ikut andil. Contoh klasiknya, gelembung properti AS 2008 itu ya. Kayaknya tanda-tanda ini relevan ya kalau kita lihat kondisi pasar kadang-kadang. Was-was, buru-buru deh jual aset yang beresiko. Pindahnya ke yang dianggap aman, kayak emas atau obligasi pemerintah. Likuiditas tadi makin seret dong. Makin seret, ini memicu spiral negatif. Jual aset min harga makin turun, nilai jaminan ikut turun, makin susah dapat pinjaman baru, makin banyak yang terpaksa jual aset lagi buat cari uang tunai, terus aja muter ke bawah. Oke, krisisnya pecah nih. Lalu, menurut kerangka Dalio ini, apa sih yang bedain respons kebijakan yang dianggap, katakanlah, berhasil sama yang gagal? Oke, untuk depresi-deflasi dulu ya. Respons yang dianggap baik itu kuncinya, cepat dan besar-besaran. Cepat dan besar ya? Iya, bank sentral harus langsung banjiri sistem pakai likuiditas. Potong suku bunga ke nol secepat mungkin. Terus lakukan yang namanya quantitative easing atau QE. Itu cetak uang ya istilah awamnya? Secara teknis beda dikit, tapi intinya bank sentral menciptakan uang baru secara digital buat beli aset keuangan. Tujuannya ya membanjiri sistem dengan uang, dorong pinjaman dan investasi lagi. Ini perlu dibarengi stimulus fiskal dari pemerintah, plus langkah melindungi bank-bank penting biar sistemnya nggak ambruk total. Respon AS 2008, meskipun banyak dikritik, ya ada elemen-elemen ini. Kebalikannya, respons yang buruk itu berarti kalau telat ya? Telat bertindak, stimulusnya nanggung, atau terlalu cepat melakukan penghematan pas ekonomi masih rapuh. Atau, yaitu, membiarkan institusi penting bangkrut gitu aja. Ini bisa bikin krisis makin panjang dan dalam. Kayak beberapa aspek respons awal di depresi besar 1930-an. Oke, terus kalau krisis inflasi yang karena utang falas tadi, gimana ngelolanya? Wah, ini tantangannya super berat. Kuncinya itu mengelola jatuhnya nilai tukar. Perlu devaluasi yang cukup tajam biar daya saing pulih, tapi harus terkendali. Biar nggak sampai kehilangan kepercayaan total terus jadi hiperinflasi. Ini butuh kebijakan moneter yang justru ketat pas ekonomi lagi susah. Susah banget. Oke. Jadi, intinya nih kalau kita pakai kacamata Dalio ini, krisis utang besar itu bukan sekedar nasib sidal atau kejadian acak ya. Bukan. Ada polanya, ada siklusnya, yang didorong oleh cara kita pakai kredit dan utang, plus psikologi pasar juga ya. Memahami pola ini setidaknya bisa bantu kita lebih tenang lah, nggak gampang panik atau euforia berlebihan. Spekulasi. Serta gimana respons kebijakan di titik-titik kritis itu, wah krusial banget dampaknya. Ini relevan bukan cuma buat investor atau pemerintah, tapi buat kita semua yang hidup di dalam sistem ekonomi ini kan. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau kita tahu siklus utang besar ini kayaknya, ya bagian tak terhindarkan dari sistem ekonomi modern, menurut Anda gimana sih cara terbaik buat kita sebagai individu, mungkin perusahaan, atau masyarakat luas untuk bersiap menghadapi fase turunnya yang mungkin datang lagi di masa depan? Pelajaran apa yang paling penting dari sejarah krisis-krisis yang lalu? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.